Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Tutorial kami kali ini adalah tentang rahasia shortcut yang menggunakan Ctrl, Shift, dan Alt di Microsoft Word. Ada beberapa kombinasi Ctrl, Shift, kemudian huruf, ada juga Ctrl, Alt, dan huruf di Microsoft Word. Shortcut itu akan mempercepat pekerjaan kita membuat skripsi atau membuat laporan. Kali ini kita mulai saja dari yang pertama adalah Ctrl Shift C. Manfaatnya adalah mengcopy teks beserta formatnya. Jadi format ini yang di copy dipindahkan ke tempat lainnya. Jadi misalnya seperti ini ya, yang 6 ini kita balik ke bawah seperti ini. Kita copy, ini adalah mengcopy format. Sebenarnya ini mengcopy format ya, mengcopy format, mengcopy format data. Oh ya, tambahan lagi, kalau Ctrl plus Shift plus C ini sekarang ini penulisannya kita anggap sama Ctrl Shift C. Jadi kalau teman-teman menemukan penulisan yang tidak konsisten, tidak menggunakan tambah, itu artinya untuk saat ini masih sama. Kalau nanti itu sebenarnya Ctrl plus itu sebenarnya ada fungsinya sendiri. Jadi sebenarnya ini kurang pas, tapi untuk sementara ini nggak apa-apa. Kita balik lagi ke Ctrl Shift dan C. Ini kita copy formatnya, ini angka-angka ini, teks paragraf yang pakai huruf ini seperti ini. Kita select semua, kemudian Ctrl Shift dan C. Kemudian kita select semua yang akan kita beri format seperti yang di atas. Kemudian nanti Ctrl Shift dan V. Jadi kita sudah mempaste format dari tulisan yang di sini ke bawah seperti itu. Kalau mau mengembalikan tentu dengan undo di sebelah kiri ini paling gampang. Kembalikan lagi dengan undo atau Ctrl Z. Kemudian Ctrl Shift D. Di sini untuk membuat garis bawah tetapi double. Biasanya garis bawah double itu untuk heading di surat-surat resmi. Kita coba garis bawah double, Ctrl Shift D. Bisa teman-teman lihat di sini garisnya double. Kembalikan lagi bisa dengan Ctrl Shift D. Kemudian bikin garis double lagi, bawah double lagi. Atau kembalikan lagi dengan undo atau Ctrl Z. Ctrl Z. Selanjutnya adalah Ctrl Shift dan K. Gunanya untuk membuat huruf kapital. Misalnya ini ya teman-teman, ini yang ini udah huruf kapital, tapi misalnya kita Ctrl Shift kan nanti jadi kecil. Jadi kecil. Kemudian Ctrl Shift K lagi, kapital lagi. Tetapi nah ini teman-teman bisa perhatikan, ini huruf C nya huruf kapital, hanya kapital, tapi C nya lebih gede dari A. Di sini juga ada huruf P lebih gede dari E, C lebih gede dari T, K lebih gede dari U. Jadi selama Microsoft Word nya ini mendeteksi itu satu ada selang tambah, ada selang seperti ini, maka yang depannya akan dianggap sebagai
huruf pertama untuk kata kalimat pertama, kelihatannya sih gitu. Jadi ini dibuat huruf besar, ukurannya lebih gede daripada yang nomor 2 yang belakangnya. Jadi formatnya agak berbeda dengan huruf kapital biasa. Kalau mau teman-teman mau yang biasa ada, yaitu Shift dan F3. Di sini hurufnya biasa seperti ini. Coba kita Shift dan F3. Shift F3. Jadi huruf kecil semua. Shift F3 lagi. Huruf besarnya ada di depan. Kemudian kembali lagi Shift F3, jadi huruf besar semua. Di sini bedanya huruf besarnya untuk U ukurannya sama dengan N. Agak berbeda dengan yang ini, ukurannya lebih gede. Selanjutnya adalah Ctrl Shift N. Ini menghilangkan format teks, tetapi dicatat formatnya adalah yang pertama kali kita buat tadi. Jadi kalau seperti ini langsung Ctrl Shift N, Ctrl Shift N, maka angka-angkanya hilang. Kita balikin dengan undo. Sekarang kalau misalnya yang ini Ctrl Shift N, Ctrl Shift dan N, akan kembali ukurannya. Misalnya di sini defaultnya 11, maka dia akan menjadi kecil seperti itu. Misalnya yang seperti ini kita Ctrl Shift N juga, dia akan kembali. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lihat teman-teman, yang tadi itu yang ini miring, ini masih sama, masih miring, jadi nggak balik. Jadi nah ini dia masih miring, ini masih lurus. Jadi teman-teman, ini Ctrl Shift N ini hanya berlaku kalau formatnya tidak berkali-kali ya. Kalau berkali-kali, misalnya ini bold kemudian italic, kita balikin lagi. Nah, ini satu kali jadi, tapi coba sekali lagi gini. Ctrl Shift N. Jadi tidak semua dari format ini akan balik seperti awalnya dengan konsisten. Ya, nanti kalau misalnya ada yang nggak balik, teman-teman balikin lagi gitu aja. Selanjutnya adalah Ctrl Shift dan Q. Gunanya untuk membuat format tulisan jadi simbol. Ini aja yang kita klik, select, kemudian Ctrl Shift Key. Ini huruf B jadi beta di sini. Kemudian huruf A di sini membuat ini jadi alpha, seperti itu. Kalau mau mengembalikan dengan ini undo atau Ctrl Z. Selanjutnya adalah Ctrl Shift T untuk menghilangkan format indentasi menggantung. Indentasi menggantung itu seperti ini. Jadi satu paragraf yang depannya ada di depan, yang baris kedua dan selanjutnya ada di belakang, seperti ini. Kalau indentasi menggantungnya kita buat dengan tulisan ini blok, kemudian tekan Ctrl T. Tapi kalau yang ini tekan Ctrl Shift T untuk mengembalikan. Ctrl Shift T, balik lagi. Kemudian kalau mau jadi menggantung lagi, Ctrl T. Ctrl, kita select semua, Ctrl Shift T.
selanjutnya adalah Ctrl Shift W. Di sini adalah membuat garis bawah yang dengan spasi sesuai kata. Ctrl Shift W. Jadi garis bawahnya sini putus-putus, ini spasinya kosong. Kalau pakai underline yang di sini kiri ini home, kemudian sini underline, itu nanti garis bawahnya panjang sekali sampai sini. Kalau yang sini Ctrl Shift W, maka garis bawahnya hanya untuk setiap karakter, yang ini kosongnya nggak ada. Kalau mengembalikan bisa dengan undo, atau misalnya dengan Ctrl Shift W lagi. Dengan Ctrl Shift W lagi seperti itu, maka akan hilang. Kalau untuk yang underline juga bisa dengan Ctrl underline, dia bisa balik lagi. Di sini ada lagi yaitu Ctrl Shift dan panah ini lebih kecil, ini tanda lebih besar. Kalau lebih kecil memperkecil font, Ctrl Shift panah lebih kecil seperti ini, lebih kecil lagi, lebih kecil. Kemudian kalau saya ganti lebih besar, Ctrl Shift nya masih saya pegang, Ctrl terus lebih besar, 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 seperti itu. Selanjutnya adalah Ctrl Home dan Ctrl N. Ctrl Home itu kembali ke halaman 1, Ctrl N menuju halaman terakhir. Misalnya ini ya, Ctrl Home sampai halaman 1, Ctrl N sampai halaman terakhir. Bisa dilihat teman-teman, ini halaman terakhir, udah paling ujung nih. Ctrl Home paling depan seperti ini. Kalau home itu letaknya ada di itu tombol backspace, angka-angka itu deretan, terus backspace, terus ke kanan lagi ada insert, ada home, kemudian ada kanannya lagi page up. Kalau tombol N itu ada di QWERTY, yang dari kiri itu tabs QWERTY, sampai kanan ada enter, ada delete, ada N, kemudian kanannya lagi page down. Jadi di situ letaknya. Kemudian kalau teman-teman mau praktis lagi, ada juga namanya Ctrl G, itu menuju halaman tertentu. Ini misalnya halaman 9 ya teman-teman, halaman 9, kita Ctrl G. Nah ini kita isi sebelah sini, misalnya halaman 14, go to, Ctrl G itu go to 14. Kemudian ini kita halaman 1, tadi teman-teman udah lihat halaman 1, go to, udah masuk lagi. Kemudian tadi halaman berapa, 22, kita isi 22, go to, teman-teman lihat sini, close dulu ya, ini halaman 22 terakhir. Kemudian dari sini Ctrl G lagi, go to, kita kembali ke halaman misalnya 9, go to, iya dapat langsung di sini, Ctrl G. Selanjutnya adalah Ctrl Enter. Di sini teman-teman bisa bikin halaman baru, ketimbang klik enter nyampe bawah, bisa langsung Ctrl Enter, maka akan masuk halaman baru. Atau kalau misalnya ada teman-teman ada judul seperti ini yang masuk ke halaman atasnya udah setengah jalan, kan biasanya di enter gitu kan. Kita undo lagi ya. Kemudian kalau dengan cara Ctrl Enter, maka di sini Ctrl Enter akan meletakkan judul baru ini di halaman baru seperti yang terlihat ini. Ctrl Enter seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah Ctrl Page Up dan Ctrl Page Down. Yang page up itu di sebelahnya kanan home, page down di sebelah kanannya N.
Control page up, oh ya, saya klik dulu Control page up, Control page up, Control page up, Control page up. Teman-teman bisa perhatikan ini, mouse saya ada di sebelah kanan ini, page 6, Control page up, dia udah naik lagi. Maaf, tadi kena Control home ya. Oke, ini halaman 1, kita Control page down. Control page down itu kotaknya sebelah kanan turun, Control page down. Itu yang kanan turun, Control page down, turun lagi, Control page down. Ini udah sampai turun segini. Selanjutnya teman-teman adalah Control Alt R, Romeo. Jadi untuk membuat lambang register, misalnya McDonald itu kan ada tanda R register itu. Control Alt R. Di sini keluarnya R seperti ini. Ini tulisannya sebesarkan sampai fontnya 72 biar kelihatan. Kalau yang kecil seperti ini, Control Alt R. Kalau di tempat lebih kecil lagi, membuat ini misalnya merek, Control Alt R. Oh, ini mereknya membuat gitu. Kalau mau balikin ya undo aja, Control Alt R untuk membuat lambang register. Jadi teman-teman tidak harus menyisipkan insert di sini dan sebagainya, simbol dan sebagainya. Di sini bisa langsung keluar. Untuk yang selanjutnya teman-teman adalah Control Alt M. Di sini ada outbound logistik, gunanya untuk memberi penjelasan tentang tulisan tertentu. Misalnya ini ya, CMS. Control Alt M. Taruh aja kursornya di sebelah kanan CMS, kemudian Control Alt M. Nah, Control Alt M. Tadi saya salah ketik-ketik terus. Nah, di sini kita besarkan. Nah, ini komennya untuk satu, misalnya apa di sini? Komentar gitu ya. Seperti itu. Teman-teman bisa memberi ini yang kelihatan. Control Alt M. Komentar 2. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu gunanya untuk memberi penjelasan. Kalau teman-teman mau menjelaskan istilah tertentu atau apapun lah yang ada di misalnya laporan atau skripsi atau tesisnya teman-teman. Selanjutnya adalah Control Alt S. Nah, yang ini saya nulisnya tidak pakai tambah ya. Jadi nggak pakai gini, nggak apa-apa. Tidak menulisnya tidak pakai tambah gini, nggak apa-apa. Control Alt S membagi split halaman menjadi atas dan bawah. Control Alt S. Ini bisa digeser-geser dulu. Kalau udah geser-geser, klik kiri. Ya, sudah jadi. Kalau kita klik yang atas di S ini yang aktif. Kita klik yang bawah, ini aktif. Seperti itu. Mudah sekali. Kalau mengembalikan gimana? Control Alt S lagi. Control Alt S lagi, maka halamannya sudah kembali normal. Jadi begitulah teman-teman caranya tutorial rahasia kontrol dan shift dan juga dengan alt dan huruf di Microsoft Word. Shortcut tersembunyi ini bisa membantu kita untuk mempercepat pekerjaan Microsoft Word kita untuk menulis laporan, skripsi atau yang lainnya. Terima kasih atas kunjungan teman-teman. Salam sehat dan sukses luar biasa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.